Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di atas Danau Galilea. Tempat ini adalah tempat yang begitu banyak Yesus lakukan. Ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tempat ini. Yang pertama, Yesus pernah tidur di atas perahu di atas Danau Galilea. Yang kedua, Yesus pernah mengharik badai dan membuat badai yang bergelora menjadi tenang. Dan yang ketiga, di tempat ini juga Yesus di mana pernah berjumpa dengan murid-muridnya, terutama Petrus, ketika mereka menangkap ikan semalam-malaman tidak dapat ikan. Dan Yesus berkata, tebarkan sebelah kanan, maka begitu mereka menebar sebelah kanan, mujizat terjadi. 153 ekor ikan didapatkan. Dan sekarang ini kita bisa melihat jenis ikan yang ditangkap sama Petrus sebesar ini. Makanya waktu itu mereka kewalahan. Mereka sangat membutuhkan teman-teman yang lain untuk menangkap ikan yang ada di dalam net ataupun jaring mereka. 153 ikan sebesar ini. Amazing. Dan peristiwa berikutnya yang pernah terjadi, Petrus berjalan di air juga. Di tempat ini pernah terjadi, dan kita sebentar akan naik perahu, di mana kita akan menyanyi dan memuji Tuhan, dan kita juga akan dengarkan firman Tuhan. Nah, ajaibnya, 3 tahun yang lalu ini di danau ini kering di sini. Tapi oleh karena pandemik, curah hujan tinggi dan salju banyak turun sampai ke sini, sehingga air ini boleh terisi lagi sampai ke sana, ya, sampai dataran tempat kita pemberhentian bus. Dan yang menarik, dari air inilah maka seluruh warga Palestina dan Israel mereka minum dan hidup. Jadi makanya air di sini sangat penting. Jangan buang-buang air, karena air adalah sumber kehidupan. Built up 1,000 walls to try and hide away. I searched to find my soul, a journey far from home, lost in the life I'd made. Bapak Ibu Saudara, bahwa Israel ini terkenal dengan susu dan madu. Susunya itu dari sapi, madunya itu dari korma. Karena di mana-mana di sini pohon korma. Jadi kalau sampai di Israel wajib coba madu korma. Madu korma, nah ini dia. Gimana rasanya hidup? Oh, enak rasanya, seger. I see you in the days gone by. Your promise never left my side. I know sometimes I tried to give up, still you caught me when I fell from high. Yang pertama, tadi sudah diinformasikan bahwa Matius 5:3, berbahagialah mereka miskin di hadapan Tuhan, karena mereka empunya kerajaan surga. Kata miskin di sini bukan miskin kere, nggak punya duit. Tapi kata miskin di sini yaitu rendah hati. Kata bahagia dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani artinya makario, yang artinya kebahagiaan yang begitu besar. Kebahagiaan yang dimiliki para petinggi-petinggi, para dewa dan raja-raja. Jadi rupanya kebahagiaan tidak didapatkan waktu kita banyak uang. Kebahagiaan tidak didapatkan waktu kita mencapai posisi dan target dan ambisi kita. Tapi kebahagiaan waktu kita dapatkan ketika kita rendah hati. Orang rendah hati bahagia, orang sombong tidak pernah bahagia. Dan yang mana orang rendah hati itu awet, orang sombong tidak ada yang awet. Perhatikan, semua yang sombong gak ada yang awet. Kapal Titanic, sejarah membuktikan kapten berkata bahwa di kapal yang paling hebat dan paling aman, bahkan yang maha tinggi gak sanggup menenggelamkan kapal ini. Pelayaran perdana yang bergunung es, tenggelam, 2.500 orang mati. Masih ingat John Lennon? Dia berkata bahwa saya lebih terkenal dari Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Penggemarnya loh, bukan musuhnya, bukan oposisinya. Nembak dia dari jarak dekat. Semua yang sombong gak ada yang awet. Semua yang rendah hati awet. Lucifer sombong, meninggikan diri di surga, berkata, aku ingin menyamai maha tinggi. Kedua, aku ingin disembah, aku ingin menulis segala-galanya. Langsung dia rendahkan sampai turun ke muka bumi. Orang sombong gak ada yang awet. Makanya saya rindu
setelah dari sini jangan ada yang sombong. Apa sih yang dibanggakan? Semua kan dari Tuhan. Semua milik Tuhan. Kita ini cuman sebagai pengolahnya Tuhan. Ayolah tetap rendah hati ya, supaya kita bahagia. Dan dikatakan orang miskin mereka empunya kerajaan surga. Kerajaan surga terdiri dua, kerajaan kekal dan kerajaan besar. Berarti kalau Bapak Ibu ingin dipercayakan perkara besar dan kekal, semua orang sombong dipercayakan perkara kecil dan sementara. Tapi semua orang rendah hati dipercayakan perkara besar dan kekal. Jadi rumah tanggamu langgeng, bisnismu besar, masa depanmu luar biasa, rendah hati. The deepest the seas and furthest horizons. Hai, Impact People, kita saat ini ada di Bukit Sabda Bahagia, tempat di mana Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita membaca Matius 5, 6, dan 7, itulah pengajaran Yesus tentang undang-undang dasar kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau baca undang-undang dasar kerajaan Allah, maka bacalah di Matius 5, 6, dan 7. Dan itu ada di Bukit Sabda Bahagia, di tempat ini. Nah, di belakang saya adalah satu gereja Sabda Bahagia, yang dimana kalau kita masuk akan ada 8 angle, 8 sudut yang menunjukkan ada 8 sabda bahagia. Berbahagia mereka yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan Allah. Berbahagia mereka yang murah hati karena mereka beroleh kemurahan. Berbahagia mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu lokasi yang terindah karena di belakang gereja ini langsung Danau Galilea. Dan di tempat inilah angin mulai turun ke arah Danau Galilea. Yesus di situ mengajar sehingga tanpa perlu mikrofon suaranya dibawa oleh angin kepada banyak orang. Itu teknik yang luar biasa yang diperoleh orang-orang di zaman dulu. Ya, Yesus mengajar tidak perlu suara keras-keras terdengar karena dia berbicara mengarah kepada lawan daripada atau searah dengan angin. Luar biasa. Dan kita di sini setelah mendengar penjelasan dan kita diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi di dalam gereja ini. Di dalam gereja ini kita tidak boleh berisik. Nah, kita harus menghormati karena banyak ada orang berdoa. Mari kita lihat di dalam gereja ini. How deep is the love? High is the one who forgives and forgets all our sin. How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? Di belakang saya yang saya pegang ini adalah batu kilangan. Batu kilangan adalah batu untuk menggiling buah zaitun menjadi minyak. Saking kerasnya dan akhirnya minyak keluar. Dan batu inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-murid bahwa barang siapa menyesatkan seorang anak kecil, maka baginya lehernya diikatkan batu kilangan dan cemplungan laut. Artinya dia tidak punya kesempatan lagi untuk hidup. Lebih baik dia tidak ada di muka bumi daripada dia menyesatkan anak-anak. Jadi satu gambaran bahwa kita harus jadi orang-orang tua yang bisa mendidik anak-anak dalam kebenaran. Menyesatkan di sini bukan cuma mengajarkan pengajaran yang tidak benar, tapi juga kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak dalam kebenaran. Karena dengan demikian kita menciptakan generasi ilahi. Haleluya.
Di tempat inilah Yesus ketemu dan berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? You will not relent, my God. Right beside me, you have always been. When in pride I've pushed away, it's your mercy that has pulled me in. You won't walk away, won't give me up. I know your grace has forgiven much. You call me yours. How can it be? In or again, he remembering. You won't give me up. Hai Positive People, kita saat ini sudah ada di Golda, depan Golda. Golda adalah ice cream terbaik, ice cream terenak di Israel. Dan jarang sekali tur-tur membawa peserta untuk pergi ke ice cream Golda. Jadi saudara semua yang nyampe di Israel, mau di Jerusalem, Tiberias, Haifa, di mana-mana ada ice cream Golda yang terkenal. Golda diambil dari istri dari Perdana Menteri Israel beberapa tahun yang lampau. Dan inilah ice creamnya yang ada di Tiberias. Biasanya kalau kita menuju ke Garden Eat untuk baptisan, kita akan melewatinya dari kota Tiberias. Dekat sekali dari kota Tiberias. Dan dari hotel biasanya kita menginap di Tiberias. Mari kita lihat ice cream Golda. Ice cream Golda, very nice, very thick, lebih enak dari gelato, very nice, ya. Hai Positive People, kita sekarang ada di kota Tiberias. Ini adalah pusat kota, jantung kota Tiberias, tempat shopping, tempat makan, tempat mereka hang around. Dan biasanya kita tur-tur itu tidak pernah diajak ke sini. Tapi kali ini saya mau ajak grup kita untuk bisa menikmati belanja coklat untuk lebih kenal, ya.